Anda percaya nggak bahwa agama-agama itu punya persilangan di Indonesia? Jadi agama saja remuk di Indonesia itu. Jadi mengalami Islam. Ini Islam bentuknya sudah jadi Islam Nusantara. Sudah Islam yang santai, yang elegan, ya, yang saya kira Tuhan saja tersenyum menyaksikan kearifan, pergulatan dan pergesekan itu ya. Tapi mungkin masih begini Pak, karena kita ini sudah terlanjur terkontaminasi oleh berbagai tradisi yang muncul dari luar yang Bahkan kita menganggap diri kita ini barat. di barat, akar-akar itu mulai Tercerabut. kira-kira. Tercerabut. Kira-kira untuk kita kembali kepada situasi itu, apa yang bisa kita lakukan? Atau mungkin ada apa ya, yang bisa kita baca untuk para generasi yang sudah terlanjur tercerabut ini, sehingga ya sedikitnya kita mulai membuka diri lah untuk mulai memasuki kepada apa yang sebetulnya menjadi identitas kita. Itu sebetulnya menjadi identitas kita. Iya, baik. Kalau kita sebut Indonesia ini terlalu mudah. Jadi Indonesia 28 Oktober 1928 ya. Sumpah Pemuda. Tapi kita perhatikan Pak, bagaimana negara ini lahir itu dari imajinasi. Jadi kita bangsa Indonesia punya kekayaan imajinasi, bukan imajinasi hormonal loh Pak ya. Senang poligami itu imajinasi hormonal. Imajinasi yang berangkat dari hormon itu ya. Saya tidak tahu hormon apa. Tapi beberapa teman-teman tahu semua itu hormon katanya. Nah, sudah. Baik. Mari kita berangkat, mari kita dudukkan ini sekurang-kurangnya dalam dua pendekatan. Nomor satu, Indonesia Timur atau Indonesia ini istilah ini mudah. Bahasanya mudah, bangsanya mudah. Tapi mari kita perhatikan semangatnya yang mencerminkan kedalaman filsafat, yang mencerminkan ketinggian akal budi, yang mencerminkan kejernihan satu konstruksi berpikir masyarakat modern. Apa itu? Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, lalu berbahasa satu, bertumpah darah satu, yang itu semua Indonesia. Di sana tidak disebutkan beragama satu, berkebudayaan satu, berasal usul satu. Loh, ini sudah akar filsafatnya sudah sangat jauh sebenarnya, sangat dalam, bahkan sangat monumental. Nah, banyak dicurigai ada 17 peradaban ya, 17 kerajaan besar, Pra, Kutai, Martadipura. Pendirinya kan Kudungga. Kudungga ini nama khas Indonesia, bukan India. Baru anaknya nanti Asmawarman atau Asmawarman ya. Ini Asmawarman, Purnawarman, Mulawarman. Ini sudah nama Sanskerta. Artinya sudah ada pengaruh ya. Ketika Fahien datang, kaget, yang dilihat bukan agama Kapitayan tapi Buddha. Dia bawa kitab Tipitaka, tapi kok setiap pengelana Cina itu Fahien ya. Nanti pada periode berikutnya datang sudah Islam ya, lalu bersama siapa? Panglima Cheng-e. Orang kita menyebut Cheng Ho, itu Cheng-e kata mereka. Nah, berdasarkan itu prasasti itu katakanlah Kutai tertua, tapi sebelumnya ada Salakanagara. Ada Sunda ya. Kemudian ada Sunda kecil itu di NTT NTB. Banyak sekali sampai 17 kerajaan-kerajaan ini. Bahkan ini dia. Muminya Fir'aun itu kan pakai kapur. Itu mengimpor dari satu kecamatan di Suwarna Dwipa. Suwarna Dwipa ini berarti Pulau Sumatera. Itu sekarang jadi Kabupaten Barus atau Baros. Jadi piramida Giza, kapurnya itu ngambil dari Indonesia. Apa kira-kira ndak ada jalur perdagangan? Apa tidak ada peradaban kira-kira waktu itu? Makanya temuan yang Indonesia ini sekurang-kurangnya merujuk kepada Kutai Martadipura di Kalimantan Timur itu, ini menurut saya Indonesia muda. Ada Indonesia yang lebih tua lagi. Kalau Barat disebut modern karena meninggalkan akar kesejarahannya, mengganti sama sekali. Gereja saja dibuang kok. Ya enggak dibuang lah seluruhnya ya. Gereja saja disedemikian rupakan oleh mereka itu. Dimodifikasi ya. Itu dia. Otoritas, bukan agamanya. Jadi kalau kita bicara gereja ini kan orangnya, bukan gedungnya kan dalam tradisi kekristenan. Nah, jika demikian
ilmu ditransformasikan dalam seni bertutur. Sudahlah seni bertutur masih mengalami penghalusan, eufemisme sejarah. Kemudian ia ditulis, misalnya begini. Kalau membandingkan kitab undang-undang ya Hammurabi, kitab undang-undangnya Zoroaster ya, ada 4.000-an poin itu, ini semuanya pro penguasa, pro aristokrat. Kemudian kitab undang-undang Majapahit yang ini sebenarnya warisan Singhasari, yang ini dihimpun dari Utai, dari Salakanegara, dari Tarumanegara, dihimpun dari banyak kearifan negara-negara karena sudah ada misi dagang sebelumnya, persilangan. Dan di sini budaya Nusantara itu saling beririsan satu sama lain dengan agama, sehingga kelak disebut agama atau budaya pada saat yang sama. Padahal secara otentik ia adalah filsafat. Kitab undang-undang itu namanya Kutaramanawa Dharma Sastra. Anda percaya nggak bahwa agama-agama itu punya persilangan di Indonesia? Jadi agama saja remuk di Indonesia itu. Jadi mengalami Islam. Ini Islam bentuknya sudah jadi Islam Nusantara. Sudah Islam yang santai, yang elegan, ya, yang saya kira Tuhan saja tersenyum menyaksikan kearifan, pergulatan dan pergesekan itu ya. Jadi ada persilangan agama Hindu-Buddha, Hindu Kapitayan, Buddha Kapitayan, Buddha Siwa, ya sebelum Mahayana Theravada rame ya di Indonesia itu. Dan satu persilangan itu kemudian kelak diilustrasikan sebagai bekerja sama dengan jin, bekerja sama dengan setan, yang sekurang-kurangnya membunuh 1.500-an ulama, para penyebar agama Islam, itu di pegunungan Dieng dan Tidar itu. Jadi aliran persilangan itu bernama Pancamakara Bhairava Tantra. Jadi itu orang dipanggang hidup-hidup, itu buat makar itu. Jadi orang disate, dijadikan ingkung bahasa Jawa, dimakan ya. Ada ulama penyebar agama, kamu siapa? Langsung begini dia, atau disihir atau apa, jatuh dimakan gitu ya. Nah makanya nanti penyebar agama itu yang datang ke Indonesia harus mengalahkan pasukan elit. Ini pasukan elit persilangan banyak agama yang oleh sebagian disebut ilmu hitam, sebagian lagi menyebut kearifan, apapun namanya. Tapi ini walhasil ini penjaga Nusantara. Aliran itu bernama Pancamakara Bhairava Tantra. Nah kan orang hidup-hidup. Kelak oleh Wali Songo itu dimodifikasi menjadi tumpeng, makan ini saja, ayam, kambing guling, ya, kelinci mungkin ya, lebih kecil lah, lebih hemat lah kelinci, ya, ayam bakar itu yang diputer nah seperti itu. Dan sayangnya ini kan Pak almarhum ya Kiai atau Romo Agus Nyoto baru mengungkap itu kan dengan banyak penelitiannya. Nah sayangnya kita Wali Songo pun terbitan Van Hoven, ensiklopedia Islam. Kemudian Van Hoven ini banyak aja deh, ada terbitan tidak kurang dari 14 disiplin ilmu. Sejarah, filologi, terbitan Van Hoven itu. Ini tidak mungkin kalau nggak dibiayai oleh Eropa ini, untuk mereduksi sejarah kita. Jadi mereka mau rempah-rempah, kata siapa? Mereka cuma mau pala, ngambil dari Manado, kakao, coklat, cengkeh, karena ini untuk tanaman obat. Ya, tapi batu, keris, cincin, ngapain mereka bawa batu ini loh? Itu kan aneh. Rupa-rupanya memang demikianlah protokol yang dibawa oleh sana. Jadi sekurang-kurangnya kalau mengacu pada 3 perjanjian yang merusak tatanan dunia ya. Jadi perjanjian demarkasi, perjanjian Tordesillas dan perjanjian Zaragoza. Tordesillas ini puncaknya Pak, karena membelah dunia menjadi barat dan timur. Barat dijajah Spanyol, timur dijajah Portugis. Tapi Inggris, Prancis, Jerman Inggris, Prancis, Belanda mau saya dapat apa? Lalu direvisi lagi perjanjian lagi. Dan mohon maaf, perjanjian Tordesillas ini dilegitimasi oleh gereja. Sayangnya. Jadi gereja juga mau dapat income, passive income loh. Saya mau ceramah tok rek, pidato saya jadi gereja, saya dapat apa kan gitu. Saya enggak nyebut apa, banyak tengkorak-tengkorak bayi di bawah gereja. Itu urusan film sudah banyak risetnya itu. Tapi ya demikianlah manusia. Manusia ini Pak Bung Herli ya, bermain bukan di 2 kaki, 3 kaki Pak. Karena kita punya kaki yang ketiga yakni kelamin. Jadi kita bermain di 3 kaki, di negara, di agama, dan di dirinya sendiri yakni kepentingan.
Jadi 3 kaki. Jadi kaki kanan di negara, kaki kanan di agama. Kaki tengahnya, kaki dia sendiri itu yang bernama kelamin, syahwat apa, politik macam-macam, itu kepentingan. Dan itu manusia. Jadi terserah di mana yang enak, main di situ. Ya wira swasta tubuh lah, wira swasta syahwat atau kelamin itu adalah manusia. Oke. Baik, Pak. Kalau saya catat ya kira-kira ya. Jadi Padahal ada yang dicatat tadi. Di memori barangkali. Oh, di memori, iya, iya. Jadi ada kayaknya filsafat Nusantara ini mengamini realitas ilahi, realitas alam, realitas manusia. Tapi saya ingin mempertegas, Pak, ini sebetulnya menempatkan 3 realitas Tuhan, alam, manusia ya. Ya. Ini filsafat Nusantara meletakkan ketiganya nih seperti apa sebenarnya kalau boleh saya pertegas ya? Atau mungkin barangkali hierarkinya ya. Oh, baik. Hierarki. Mula-mula saya ingin mengesampingkan kitab suci dulu. Semua kitab suci. Semua kitab suci agama-agama kita kesampingkan dulu. Bisa bukan ditaruh di sinilah sedikit ya, dikesampingkan sementara, nanti kita pakai lagi. Sebab tanpa kitab suci agama manusia sudah ada. Mungkin terdengar ekstrim ya kalimat ini ya. Jadi tanpa kitab suci, tanpa agama manusia itu sudah ada. Kalau versi Nabi Adam ya Nabi Adam turun dulu, baru nanti dapat wahyu kan. Jadi hidup sebagai manusia dulu ya. Baik. Katakanlah kitab suci ini alien, benda asing. Meskipun ada dugaan kuat bahwa manusia juga alien ya, katanya penduduk langit itu. Manusia adalah penduduk langit, maka dia senang menatap langit ya, mencari akar rohaninya, menata sejarahnya secara rohani, apapun itu urusan nanti ya, dewa-dewa apa dan seterusnya. Tapi yang jelas kita ini pewaris bumi ini. Kita adalah orang-orang yang saleh. Bukan saleh bahasa Arab ya, saleh, memang saleh makna otentiknya ya. Jadi saleh ini orang yang santun, yang punya pendaya gunaan yang baik, punya kerja produktif. Saleh ini orang yang paling pantas, yang paling expert ya, yang paling layak di bidangnya, itu disebut saleh. Nah, abaikan dulu kitab suci itu, kita mulai mengintegralisasi, mungkin pseudo integralisasi, bahkan mengarah kepada cocokologi ya. Menggaduk-gadukkan itu pseudo integralisasi itu saya nyebutnya demikian. Ya supaya ada agak akademis lah bahasanya, pseudo integralisasi antara agama, negara, kearifan ini sekurang-kurangnya sejak Indonesia atau pada paruh akhir ya, sejak Eropa mengalami zaman kegelapan bagian akhir ya, yang mana kita masih sangat hebat, pencerahan ya, kejayaan macam-macam. Tapi begitu kita mengenal, sebab ketika Portugis datang, Majapahit masih punya meriam. Bukan dari Eropa meriam itu, Bang. Ya kearifan kita memang, karena mesiu itu dari Cina. Ya sudahlah, hubungannya dengan dialog yang arif ya seharusnya. Nah, begitu agama dikesampingkan, begitu negara aturan main dikesampingkan, katakanlah manusia berdiri sendiri, ia independen manusia itu, manusia Indonesia ini, Nusantara, maka ia akan mendapati dirinya dalam 3 hal. Tadi dikatakan akan mendapati dirinya dalam hubungannya dengan alam, dengan lingkungan, dengan kehidupan, dengan manusia. Kalau peradaban semua dibuang lah ya, sudah katakanlah dia independen. Kemudian dia mendapati dirinya dalam keterasingannya, mendapati dirinya dalam tanya-tanya kegelisahan eksistensial ya, yang tak kunjung usai dengan dirinya, sehingga ini menariknya, dan ini tidak ada di barat. Jadi setiap kita gelisah mencari apa, tahu apa dan seterusnya, kita tidak nyebut Tuhan. Kita nyebut leluhur kita. Kita tidak nyebut agama. Tapi kita nyebut alama, aduh biung. Alama ya aduh biung. Biung itu ibu. Kemudian sehingga kelak agama-agama datang menggambarkan Tuhan seperti ibu. Dewi Anu ya. Kemudian baru kemudian nanti mbah, nyebut mbah. Tapi si mbah yang dimaksud itu juga perempuan. Nah, sementara Arab penista perempuan. Sementara Eropa kejamnya sedemikian rupa. Ini Arab pra-Islam loh ya maksud saya. Pra Kanjeng Nabi ya. Kemudian begitu pula Eropa. Ini peradaban macam apa yang sangat menjunjung tinggi perempuan ini?
Nah, jika demikian sehingga apa namanya tanaman-tanaman, keadaan-keadaan, isyarat-isyarat, pertanda-pertanda, bahkan mitologi-mitologi ini diisyaratkan perempuan semuanya. Nyi Roro Kidul boleh jadi bencong, ya kan? Kita nggak tahu Nyi Roro Kidul itu apa. Boleh jadi laki-laki, boleh jadi bencong, boleh jadi hermafrodit. Tapi seluruh sistem kearifan itu dinarasikan perempuan. Loh, ini peradaban apa ya yang mengagungkan perempuan sedemikian hebat ini? Nah, satu. Jadi ya itu ya. Nah, lalu begitu agama datang menyesuaikan diri dengan kearifan kita, makanya diterima agama-agama itu. Nah, kita ambil salah satu kitab undang-undang di Singhasari yang kelak dimodifikasi sedemikian rupa oleh Majapahit ya. Dalam Kutaramanawa Dharma Sastra itu diatur kalau mau demo pemerintah di alun-alun. Karena kita punya filsafat sabda pandita ratu. Sabda itu policy, kebijakan, pandita itu sisi barat, ulama, ratu itu umaro, sisi timur. Dan jalannya jalan karena itu tanah pardikan pemberian pemerintah tidak boleh diutak-atik itu disebut Jalan Merdeka sampai sekarang itu. Coba datang ke Malang atau ke kota-kota lain itu. Alun-alun ini simbol rakyat. Tapi kelak diislamisasi, alun-alun ini bahasa Arab. Alwan, allaun, warna-warni. Ya silakan, enggak apa-apa, ya silakan. Tapi sabdo, policy, kebijakan, ekonomi, politik, sosial, macam-macam ya dan seterusnya, pasar, pendidikan dan lain-lain dirawat, dijaga oleh pandita, dilegitimasi oleh pandita, agamawan dan ratu. Coba di Indonesia adakah raja, kerajaan? Nah, ada keraton, Pak. Jadi sampai raja pun disebut ratu. Jadi keperempuanan narasi kita sangat begitu feministik, begitu mengagungkan perempuan. Ini peradaban macam apa yang begini ini? Mungkin ilmuwan ya perlu mencari. Masa saya juga kan? Silakan para ilmuwan mencari juga. Lalu kok sekarang keraton? Iya, ratu Pak. Orang Madura nyebut ratu, padahal laki-laki itu. Ini keraton Sumenep. Siapa yang berkuasa di situ? Raja? Tidak, tadinya ratu. Begitu pengaruh India datang, kan Raj, pengaruh India kan datang ya dari Hindu Buddha, Lunda, pemimpin itu laki-laki. Kemudian Islam datang, haram, laki-laki berkuasa. Nah ini tafsir ya, belum tentu teks aslinya seperti itu. Nah jika demikian maka agama-agama pun sedang mereduksi otentisitas kita, tapi kita tidak pernah tersinggung. Kita menganggap itu sebagai anugerah ya, satu kearifan di mana kita saling berdialog, bertekun ya, bertungkus lumus untuk merumuskan gagasan baru bernama Nusantara. Jadi kalau di mana nanya filsafat Nusantara sama dengan begini. Kita sudah jalan-jalan ke Indonesia, Pak. Indonesia, lihat pasar, lihat kampus, lihat masjid, lihat pesantren. Lalu dia bertanya, Indonesia ini yang mana? Itu pertanyaan bodoh. Kesalahan kategoris katanya. Kesalahan kategori, iya kategori mistake ya. Betul. Sudah jalan jauh apa? Loh, itu filsafat ini yang mana? Loh, filsafat ini omnipresent. Datang keseharian dalam keseharian kita. Hormat, tunduk, tidak menebang apa. Kita perhatikan, Pak ya. Selalu narasi hantu kita itu perempuan. Genderuwo itu perempuan, Pak. Belakangan saja mungkin transgender ya, lalu laki-laki. Wewe Gombel, kuntilanak ya, kemudian sundel bolong, kemudian apalah lagi itu. Nenek gayung atau mungkin ya tapi versi film. Dokter suster ngesot ya. Tapi genderuwo pun sebenarnya perempuan. Jadi seluruh bahkan untuk menjaga itu kan dengan mitos-mitos. Kita ambil contohnya, Pak. Jadi begini. Jangan menebang pohon, ada penunggunya. Begitu mesin dari Jerman datang, ditebanglah semua. Nggak ada penunggu katanya. Padahal ya kalau ditebang banjir. Bahkan dinasti Mataram ya, pendiri Mataram Islam bukan Mataram kuno. Mataram kuno lebih klasik ya. Mungkin kita butuh sesi yang lain ya. Tapi saya cerita sedikit ini ya. Danang Sutawijoyo untuk melanggengkan aristokrasinya, bagaimana caranya? Dia ngaku dapat wahyu dari Nyi Roro Kidul. Ini saya dapat wahyu ke Prabowo. Selain saya tidak ada jadi bisa jadi raja. Untuk melindungi aristokrasinya, meminimalisir angka pemberontakan dari daerah-daerah, resi-resi, guru-guru, pertapa-pertapa, pendekar-pendekar, pesilat-pesilat, semuanya dipanggil ke keraton, ke istana, dikasih gelar
fiktif Pak, namanya Ki Gede dan Ki Ageng, lalu dapat bayaran dengan APBN negara. Jadi Ki Ageng, Ki Gede, musola, kamu dibuatkan sekolah ya, supaya tidak memberontak. Lalu dia mengklaim Danang Sutawijaya ini saya dapat wahyu dari Nyi Roro Kidul. Makanya semua raja-raja Jawa itu suaminya Nyi Roro Kidul. Padahal boleh jadi Nyi Roro Kidul ini laki-laki Pak. Itu kita kan tidak tahu, karena narasi kita sudah terlanjur dinarasikan perempuan semua. Makanya ketika gempa Jogja. Itu wartawan nanya ke Gus Dur, Gus almarhum ya Allah yarham itu, semoga Allah mengangkat derajatnya. Jadi Gus kok ini apa namanya ada gempa di Jogja. Saya tidak tahu, saya bukan geolog apa pakar klimatologi atau apa gempa, yang jelas bukan pakar di bidang itulah. Tapi Gus Dur menjawab, itu gara-gara Nyi Roro Kidul dipaksa pakai jilbab. Ini kritik ke FPI sebenarnya, ya orang-orang kanan itu yang memaksakan jilbab, cadar itu gara-gara Nyi Roro Kidul dipaksa pakai jilbab. Nyi Roro Kidul laki-laki itu dipaksa pakai jilbab ya. Nah itu dia. Nah satu lagi nih Mbak, jadi filsafat Nusantara ini yang mana? Atau kalau sekarang bolehlah Pancasila ya, tapi Pancasila ini sebahagian sangat kecil dari filsafat Nusantara. Jadi kalau mau tahu filsafat Nusantara ini secara gampang dalam keseharian kita ya, omnipresent, ramah, mendahulukan yang tua, menghormati yang muda, poligami Pak ya, menghormati yang tua. Kemudian itu dikira santri, dikira didikan barat, dikira didikan pesantren. Bolehlah itu punya andil ya. Tapi kita sudah berpancasila ini, kalau acuannya Kutai, sudah 16 atau 17 abad. Islam baru 14,5 abad. Jadi sebelum bahkan era Kanjeng Nabi, kita sudah berpancasila. Kalau memang dipaksakan, filsafat Nusantara adalah Pancasila ya. Tetapi kalau mau dipaksakan itu berupa, kalau mau diambil nilai-nilai, sebab begini, tadi kan Barat Timur itu begini Pak. Saya ulang sedikit lagi ya. Barat menganggap Timur tidak rasional. Timur menganggap Barat tidak berperasaan. Padahal ini saling beririsan. Masing-masing punya traktatnya, punya aturan mainnya. Mengapa ini tidak datang saja berdialog ya? Menemukan irisan-irisan kesamaan tadi itu sehingga Barat tidak lagi jumawa, Timur tidak lagi minder dan tersubordinasi oleh Barat. Barat punya budaya tulis untuk mendokumentasikan, kita punya budaya tutur. Lisan. Ya. Lalu dianggap karena tidak ada tulisan dianggap bukan budaya, itu salah besar. Salah besar Pak. Kita masih terngiang-ngiang loh ya lagu-lagu dongeng-dongeng itu yang datang dari masa lalu. Wah ini sudah disampaikan, dipancar tularkan banyak sekali, sudah ribuan tahun. Kidung-kidung ya, Asmaradana. Bahkan ilmu-ilmu, bahkan kearifan-kearifan, bahkan cerita-cerita kehidupan disampaikan dalam kidung-kidung. Dan nanti Wali Songo mengambil satu opsi yang menurut saya sangat signifikan, yakni mengambil wayang. Mengambil opsi sastro gending. Sastro kitab suci, gending itu kebudayaan atau tradisi. Jadi salah satu manuskrip itu berbunyi begini. Jadi kita harus punya tulisan, punya hati yang putih ya. Rasa tuwuh seto, bisa dadi sarono mlengket beda sing ono. Jadi kita harus punya hati yang jernih, pikiran yang bersih untuk melengket beda sing ono, merekat seluruh perbedaan yang ada. Ini konon digubah Sunan Kalijaga, Sunan Bonang. Tidak jelas siapa pengubahnya, karena ilmu disampaikan dalam seni tutur, dalam budaya tutur. Penulisnya tidak jelas. Tapi ini kita bisa melacak sekurang-kurangnya pada siapa Raja ketiga Mataram yang kejam tadi itu. Amangkurat II ya. Sultan Agung. Sultan Agung. Baru nanti anaknya dia. Ya, tapi ini kejam juga. Jadi Sutawijaya, Panembahan Senopati, Panembahan Hanyokrowati, Seto ing Krapya, Panembahan Hanyokrokusumo. Di zaman Hanyokrokusumo ini nanti anaknya Mangkurat Pak yang kejam nih Pak. Tapi nanti kalah sama siapa orang Madura itu? Trunojoyo sampai diduduki istananya. Mana ini kalau ternyata dia berselingkuh ria dengan Belanda setelah itu ya. Dan anehnya disebut pahlawan. Jadi sekurang-kurangnya bisa melacak gitu ya pada 1601. Naskah itu sudah ada.
ditulis ya, dan memang terbukti berdasarkan penelitian pada serat-serat, kepada lontar-lontar, itu ternyata memang di tahun yang sama, abad ke-15 akhir ya, atau paruh abad ke-15 menjelang abad 16. Rasa tuwuh seto bisa dadi sarana mlengket seto sing ana. Itu di situ ngamut pitutur luhur, berisi petuah-petuah tinggi, petuah bijak bestari, para bijak bestari. Pitutur luhur budaya Jawi dadiya pangiring ira. Yang dimaksud Jawi ini Nusantara. Bukan Jawa sebagai pulau ya, tapi Jawi sebagai Nusantara. Dadiya pangiring ira, seharusnya menjadi way of life-mu. Kemudian baru nanti oleh era Wali Songo itu dimodifikasi. Jadi ini entah siapa, Wali Songo boleh jadi gubahan para wali, tapi setelah era Wali Songo itu manuskripnya, penggalan-penggalan itu kemudian filologi ya, manuskrip itu kemudian ditambahi begini. Agama landesane manembah mring pangerane. Kabeh lampahing umat. Tuh itu ngamut pitutur luhur itu. Sebelumnya itu adalah rasa tuwuh bisa dadi sarana mlengket beda sing ana, sastra gending karipta. Makanya sastra dan gending itu dibikin. Nah, kemudian nanti dimodifikasi ditambahi agama landasannya. Agama landasane manembah mring pangerane, menyembah Tuhan. Kabeh lampahing umat, semua lampah atau tindak laku umat ini titis jangkep sinerat. Umat ini sudah bahasa Arab. Ini berarti Wali Songo jelas ini. Umat, iya. Titis jangkep sinerat. Semua sudah sangat akurat tertulis. Konon ini Lauh Mahfud. Entah kitab Kejadian atau apa ya. Dalam ini kan ada Genesis ya. Genesis dalam tradisi kekristenan atau kitab Kejadian ya. Tapi yang jelas kita punya satu kitab suci sendiri yang entah itu apa. Jadi sudah disampaikan dalam seni tutur yang apik, yang sangat istimewa, bahwa leluhur kita begini. Coba Anda baca sejarah Nabi Adam. Tradisi Lagaligo itu punya. Bugis punya. Duh, ini kok Nabi Adam versi berbeda ya. Maka sebenarnya kalau digali ya, kemudian apa yang dikatakan pandangan yang atau seorang tokoh yang paling berpengaruh dalam kehidupan modern sampai ke penjajahan dan seterusnya, dalam politik, dalam traktat politik maupun konstitusi, misalnya Niccolo Machiavelli. Ternyata Niccolo Machiavelli itu hidup sezaman dengan filosof Bugi, tanah Bugis, namanya Kajau Lalido. Dan kitab sucinya, lontar-lontarnya, temuan-temuannya ini banyak sekali. Nah, anehnya, ini saya terpaksa menyebut kita kepaten obor. Sejak kapan ya kita minder ngaku Indonesia? Nah, sejak orang-orang berambut pirang datang ke Indonesia. Ya Belanda itu penjajah, itu siapa lagi itu? Nah, tapi ini bukan kebencian kepada Belanda loh ya, kebencian kepada mengapa kita yang kekayaan kita, kalau batu bara ambil saja, sudah itu, rempah-rempah cengkeh bawa saja. Tapi manuskrip ini kok diambil semua. Ini di sini Pak, saya sangat menyesalkan sampai keris. Batu akik untuk apa ini kan? Ya sudahlah, itu semua akan mendapatkan karmanya ya, karena kita percaya salah satu kitab suci kita kan karma pala. Jadi perbuatan A akan dibalas A, itu persis Quran itu. Bahkan Quran yang persis seperti itu. Jadi kebaikan 1 dibalas 10, kesalahan akan dibalas yang serupa. Di karma pala itu. Dan rupa-rupanya ada di Quran. Nah, terus bagaimana menarasikan ini? Ya sudah, ini kalau dianggap wahyu dari Tuhan silahkan, kearifan apa lokal ya silahkan. Apapun itu, itulah keindonesiaan kita. Yang patut kita terus gali, kita cari sebenarnya. Mungkin demikian. Siap. Ini nggak terasa ya, mendengar asik sekali nih teman-teman ya. Satu pandangan sejarah yang pandangan sejarah tentang filsafat Nusantara lah saya kira, yang jarang sekali kita temukan saya kira, karena lebih banyak pengantar filsafat Barat. Makanya sudahi saja baca pengantar, nulis buku pengantar disudahi saja. Ya banyak pengantar pernikahan boleh lah, pengantar pernikahan, pengantar hidup bahagia nggak apa-apa.
Baik, saya kira untuk sementara itu dulu Pak ya. Baik, Saya kira kita perlu sesi-sesi berikutnya teman-teman, karena ada banyak. Tadi ini kalau ngomongin apa Mataram saja masih Mataram yang terbilang modern Pak ya, belum Iya, Mataram yang yang kuno. Itu kalau kita singkap lebih jauh, saya kira kita butuh beberapa episode berikutnya ya, teman-teman ya. Dan barangkali nanti panjenengan masih bersedia untuk itu Oh Pak ya. iya, baik, baik. Siap Baik, teman-teman. sebagai penutup ini, Pak. Siap. Apa yang di Tao Te Ching itu, apa yang kau bisa definisikan tentang Tao atau Dao? Iya, bukan Tao. Kan begitu kan ya dalam Tao itu. Ternyata kearifan itu ada dalam naskah-naskah kuno di Indonesia dan itu bukan ajaran Tao. Bahwa ia mendapati persamaannya dengan Tao itu ya hal lain ya. Tapi kok ini apakah wahyu atau apa, mungkin kapan-kapan saja ya. Tapi yang jelas kitab-kitab suci datang itu seolah-olah ia sedemikian kok diterima ya semua kitab suci dengan gampangnya. Jadi tanah macam apa di Indonesia ini? Sudah ada kultur, ada tradisi, sudah ada sistem filsafat yang bagaimana sehingga semua agama diterima dengan riang gembira. Nah, kecuali nanti penjajah merusaknya. Nah, itu dia. Satu pertanyaan yang akan mengantarkan ke pertemuan berikutnya kira-kira. Baik teman-teman, ya sebelum saya akhiri, Pak Dovir ini adalah salah satu penulis ya, dan bukunya banyak sekali. Jadi nanti teman-teman kalau berminat mencari apa ya petikan-petikan hikmah kira-kira bisa dicari, ada Peradaban Sarung, ada kondom gergaji Pak ya. Ini yang membuat mertua saya kemarin curiga ketika saya pegang buku itu. Atau Nabi Muhammad bukan orang Arab. Nabi Muhammad bukan orang Arab, kemudian mencangkul Yunani, dan yang saya suka lagi adalah filsafat Timur Pak. Oh iya. Dan itu mungkin masih belum banyak dibedah, barangkali suatu saat kita Ya, mungkin bedah kita ya. perbaiki lagi Siap. buku itu. Dan tentu saja karya-karya berikutnya yang sedang dipersiapkan oleh beliau. Terima kasih Pak untuk Baik, waktunya sama-sama. pada Ini saya kesempatan terima ini. kasih ini. Salam hormat untuk Cahyaning Cahyaning Nalar. Wah, Siap. Penggemar Cahyaning Nalar ini. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.